Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali aktivitas kita, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 28, demikianlah dikatakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, segala sesuatunya itu dalam bingkai kehendak Allah. Ketika kita menjalani hidup, ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, yakinkanlah bahwa hidup kita ini merupakan suatu rancangan dan rencana Allah, yang dimana seluruh kehidupan kita ini memiliki rencana yang indah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita mau melihat Allah yang bekerja, karena Allah kita bukan Allah yang tertidur, tetapi terus bekerja untuk sesuatu yang baik. Allah turut bekerja agar kita tetap di dalam pengawasan Allah. Karena hidup kita ini milik Allah yang memiliki rencana adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Keikutsertaan Allah untuk selalu menuntun kita dan bekerja dalam kehidupan kita. Ini membuktikan Allah kita adalah Allah yang hidup dan yang memberikan kehidupan kepada kita. Allah bekerja adalah untuk mendatangkan kebaikan. Jika Allah sudah melakukan karyanya, berarti rencana itu adalah rencana kebaikan. Sehingga kita akan mengetahui bahwa rancangan Allah bukanlah rancangan kecelakaan. Rancangan Allah bukanlah rancangan untuk membuat kita putus asa. Tetapi rancangan Allah adalah rancangan untuk suatu kebaikan dan damai sejahtera. Terkadang yang direncanakan dan dirancangkan oleh Allah tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan hati kita, tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Mungkin Allah akan membentuk seseorang itu dari suatu penderitaan sehingga dia mampu menghadapi penderitaan. Tapi banyak orang yang tidak suka untuk menghadapi penderitaan sehingga ia akan mengatakan keluhannya, putus asanya kepada Tuhan. Sehingga dia akan menyerah menghadapi segala kehidupan. Namun di sini jelas, Allah turut bekerja untuk segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan kepada orang yang mengasihi Dia. Jadi ketika kita mengasihi Allah, maka seluruh kehidupan kita akan tetap terarah kepada Kristus, akan tetap terarah kepada Allah, di mana Allah yang turut bekerja akan mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera. Sehingga kita akan memahami kehidupan kita. Kehidupan kita ini bukan milik kita. Kehidupan kita ini bukan suka-suka kita, tetapi kehidupan kita merupakan suatu anugerah panggilan Allah. Sehingga ketika kita sudah dipanggil dalam satu rencana Allah, maka Allah akan turut bekerja untuk suatu kebaikan. Sehingga kita sekarang menyadari posisi kita saat ini. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun jabatan kita hari ini, ingat, Tuhan turut bekerja untuk kita. Karena itu jangan pernah bermain-main di hadapan Allah. Jangan pernah lupa akan karya Tuhan. Karena jika Tuhan mempercayakan kepada kita segala sesuatu, itu adalah untuk kebaikan. Karena kita harus kembali kepada kehidupan merupakan panggilan. Kehidupan merupakan rencana Allah. Sehingga di dalam kehidupan kita ini telah nyata rencana Allah. Sehingga kita merupakan orang-orang yang terpanggil untuk melakukan rancangan dan rencana Allah. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, siapapun kita hari ini,
baik orang kecil maupun orang besar, orang yang tidak memiliki pekerjaan sampai dengan orang yang sudah memiliki harta dan jabatan. Kita semua sudah terpanggil untuk suatu rencana yang indah. Karena itu pakai hidup kita menjadi suatu rencana dan rancangan Allah. Sehingga Allah akan turut bekerja dalam kehidupan kita untuk sesuatu yang baik. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa kami hidup di tengah-tengah dunia ini merupakan suatu rencana yang daripadamu. Engkau turut bekerja dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami dipercayakan, ajarlah kami untuk melakukan itu Tuhan, demi kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah aktivitas kami sepanjang hari ini, agar apa yang kami kerjakan itu berguna dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap orang yang sakit, kiranya Engkau berikan pemulihan dan kekuatan. Berkatilah yang berduka, kiranya Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan. Yang bergumul, kiranya Engkau Tuhan yang memberikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.